إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan paling dermawan itu di bulan Ramadan ketika malaikat Jibril mendatanginya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Lalu kemudian malaikat Jibril memurajaah Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair, adalah orang yang paling dermawan, di mana kedermawanannya mengalahkan minar rihil mursalah, daripada angin yang berhembus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Semua makna kedermawanan terhimpun dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bayangkan bahwa dermawan itu hanya dari segi harta, tapi semua kedermawanan ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk manfaat kepada umat Islam. Waktunya dan seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ketika peristiwa perang Badar, beliau mengatakan kunna yauma Badar, ketika di hari perang Badar atau di peristiwa perang Badar, kullu salasatin ala ba'ir, bahwa setiap 3 orang itu bergantian mengendarai satu kendaraan, satu unta. Perhatikan bagaimana kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Kemudian beliau mengatakan wa kana Abu Lubabah wa Ali bin Abi Talib zamilai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Lubabah begitu pula Ali bin Abi Talib adalah merupakan 2 teman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bergantian mengendarai satu unta. Kemudian beliau mengatakan wa kanat ukbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tibalah waktunya giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjalan kaki. 3 orang mengendarai satu unta secara bergantian. Tiba giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian
mereka berdua mengatakan, yaitu Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma mengatakan, nahnu namshi anka ya Rasulullah, biarkan kami yang berjalan kaki ya Rasulullah. Ya Rasulullah, biarkan kami yang berjalan kaki. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma antuma bi aqwa minni. Tidaklah kalian berdua itu lebih kuat daripada saya. Wala ana agna 'anil ajri minkuma, dan tidaklah saya ini lebih tidak membutuhkan pahala daripada kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bergantian dengan dua sahabatnya mengendarai unta tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam semua doanya, beliau sangat dermawan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk manfaatnya kepada umat Islam. Bahkan ibadahnya, bahkan salatnya, ketika peristiwa perang Badar di mana para sahabat tertidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedermawanannya, jangan lihat kedermawanan dari segi harta saya, tapi dari segi kepedulian dan perhatian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat pasukan kaum Quraisy jumlahnya 1000 orang dan umat Islam hanya 300 lebih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anjiz ma wa'adtana, ya Allah, tunaikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Allahumma ati ma wa'adtana, ya Allah, berikanlah apa yang Engkau janjikan kepada kami. Allahumma intuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam, ya Allah, seandainya Engkau membinasakan orang-orang yang bersama kami ini dari umat Islam, la tu'bad fil ard, maka tidak ada lagi umat Islam yang akan menyembahmu di muka bumi ini. Bahkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berdoa, senantiasa berdoa sampai selendangnya ridauhu yaskut, jatuh. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian mengambil selendang itu, kemudian menempatkan kembali di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenuhi semua janjinya yang telah Dia janjikan kepada kita. Lihat bagaimana kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak daripada keluarganya. Beliau perhatian terhadap keluarganya, bahkan orang yang paling terbaik terhadap keluarganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum bi ahli, dan saya adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang ke rumah kemudian bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, hal indakum syai', apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Lalu kemudian mereka mengatakan tidak ada. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idzan, kalau begitu saya berpuasa. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya, akhlaknya dirasakan oleh orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Dan bertambah kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Perhatikan, bulan Ramadan adalah waktu yang paling, adalah bulan yang sangat mulia. Tapi perhatikan, tempat, waktu yang dimuliakan, seorang hamba tidak akan mendapatkan apapun kecuali dia harus melakukan ibadah di dalamnya. Jangan bayangkan bahwa bulan Ramadan ini mulia kemudian kita tidak melakukan amal ibadah. Apa manfaatnya bagi kita? Jangan mengatakan bahwa misalnya kita melaksanakan haji atau umrah, tempat itu mulia, kemudian kita tidak melakukan ibadah di sana, hanya pergi jalan-jalan dan sebagainya. Apa yang kita dapatkan? Keutamaan pada tempat dan waktu jika kita melakukan ibadah di dalamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
bertambah ketaatan, bertambah ibadah, bertambah baiknya di bulan Ramadan. Dan inilah seharusnya di musim-musim ibadah kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tertipu. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan banyaknya. Jangan tertipu dengan banyaknya amal yang kita lakukan, akan tetapi amal tersebut bukanlah amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat menjelaskan ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak amalnya. Melakukan amal yang terbaik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya sekedar berbuat. Pastikan apa yang kita lakukan itu yang terbaik. Dalam ibadah Ramadan ini seperti puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shama ramadhana imanan wahtisaba. Siapa puasa bulan Ramadan karena keimanan, bukan hanya sekedar berpuasa, tapi karena keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mendatanginya di setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisul Quran. Kemudian dimurajaahkan terhadapnya Al-Quran. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa malam itu di antara waktu yang terbaik untuk mempelajari Al-Quran, untuk muhasabah, untuk menuntut ilmu, terutama dalam hal sifatnya murajaah. Sebab malam itu, pada waktu malam adalah waktu yang tenang. Pada waktu malam adalah waktu di mana jauh dari gangguan dan kebisingan. Di waktu malam yang terpenting adalah jauh dari pandangan manusia, agar niat kita di dalam menuntut ilmu itu terjaga. Terjaga dari niat-niat yang tidak baik, yaitu riya dan sebagainya. Dan Al-Quran semakin dipelajari, maka akan semakin menambah ketakwaan kepada Allah. Ulama menjelaskan dalam hadis ini bahwa akhlak Rasulullah sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Makanya ketika dimurajaahkan Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam memurajaah semua akhlak-akhlak yang ada pada diri beliau, sehingga bertambahlah ketakwaan, sehingga bertambahlah kebaikan dan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itu seharusnya kita para penuntut ilmu, orang-orang yang membaca dan memahami Al-Quran, bahwa semakin kita membaca Al-Quran, semakin bertambah kebaikan kita, semakin bertambah ibadah kita, semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan banyaknya ilmu. Ilmu yang kita pelajari tumbuh begitu pesat, sedangkan amal dan ibadah itu masih rendah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita terburu-buru dalam menuntut ilmu, mengumpulkan ilmu begitu banyak, kemudian kita meninggalkan dan tidak mengamalkannya? Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempertanggungjawabkan, kita akan ditanya tentang ilmu-ilmu tersebut. Apa manfaatnya ilmu yang kemudian menjadi sekedar informasi saja? Apakah Al-Quran itu turun untuk itu? Tidak. Al-Quran turun, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mempelajari Al-Quran itu akan menambah ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ini bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Al-Quran itu adalah kunci kesuksesan kita. Al-Quran itu adalah petunjuk, tidak boleh ditinggalkan. Jangan kemudian kita membaca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita bertindak tidak sesuai dengan Al-Quran. Jangan kemudian kita mempelajari dan memahami Al-Quran, akan tetapi ketika bermuamalah, ketika berbuat, ketika beradab, ketika bertutur kata jauh dari Al-Quran, kebaikan apa yang akan kita dapatkan? Al-Quran yang kita baca, kemudian akhlak kita sangat jauh dari Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran turun kepadanya, murajaah, dan ketika beliau murajaah Al-Quran, bertambah kedermawanan dan kebaikan beliau. Mana kita dari Al-Quran? Apa manfaat daripada membaca, menghafal, tapi kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Perbaiki niat. Perbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Perbaiki niat ketika membaca Al-Quran, agar kemudian Al-Quran itu menjadi hujjatan lana la alaina, menjadi hujjah yang akan membela nanti di hari kemudian, bukan justru yang akan menjurumuskan kita ke dalam neraka. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya bahkan mengalahkan angin yang berhembus. Dalam hadis ini kita juga bisa mengambil faedah pentingnya kita bertemu, berteman, menziarahi, mengunjungi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, seperti malaikat Jibril mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita agar kemudian kita memurajaah, mengulangi kembali ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Bahwa ilmu yang kemudian berserakan ini berikan waktu tertentu untuk kita ulangi. Ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akidah, ya, ada waktu yang kita fokuskan untuk mengulangi semua ilmu-ilmu tersebut. Jangan fokus hanya menambah, jangan fokus hanya memperbanyak dan memperbanyak. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau semakin murajaah Al-Quran, beliau semakin ajwad, beliau semakin bertambah kebaikan, kedermawanannya, dan itu waktunya di bulan Ramadan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih untuk memurajaah, memperbaiki kembali semua akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengulangi kembali, memurajaah kembali, karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan.